Ya. Bagaimana? Kita lanjut? Sebentar Bu, baru datang Bu. Saya coba setelkan dari sini Kak Budian. Belum ada suaranya Bu. Kenapa Bu? Terima kasih. Bapak Ibu dipersilakan duduk sampai kembali. Berikutnya memohon keriduan dari Allah Subhanahu wa taala, semoga kegiatan kita diridhoi Allah dan bermanfaat untuk kita dan orang sekitar kita, di lingkungan kita khususnya. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dipersilakan.
selesai. Selanjutnya, sambutan Ketua Kelompok Belajar Kabupaten Berau kepada Ibu Rati SPB, persilakan. Terima kasih Bu Lailan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk berpartisipasi dalam kegiatan webinar diseminasi guru penggerak pada siang hari ini. Kita tak lupa mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan ridhonya jualah kita diberikan kesehatan, diberi kekuatan sehingga masih bisa berbagi praktik baik bersama guru penggerak. Tentu saja tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu guru hebat, kegiatan diseminasi untuk pada hari ini adalah merupakan kegiatan yang kedua ya kita laksanakan di komunitas belajar guru penggerak, di mana komunitas guru penggerak ini sudah terdaftar di PMM dan alhamdulillah sudah lebih dari 100 peserta, 168 kalau tidak salah. Tentu saja besar harapan kami sebagai Ketua Komunitas Belajar dan rekan-rekan guru hebat di Angkatan 9, bukan hanya untuk guru penggerak Angkatan 9, 10, dan untuk Angkatan 11 saja, tapi bisa saja kita imbaskan kepada rekan-rekan guru di seluruh Kabupaten Berau yang bisa kita imbaskan. Artinya kita sebagai pioner penggerak di Kabupaten Berau tetaplah kita semangat ya Bapak Ibu, walaupun di Kementerian Dasar dan Menengah ini ya di awal tadi Pak Mujahid sudah menyebutkan ada rumor-rumor lah kalau guru penggerak ini dihentikan ya, tapi kita menunggu saja kabar yang baik lah dari Bapak Menteri kita yang baru ini. Kami sangat sangat besar harapan kami bahwa kegiatan yang kita laksanakan ini tidak hanya di Angkatan 9 saja, tapi kami minta kolaborasi dari guru penggerak Angkatan 9 dan Angkatan 10 dan 11. Mungkin kapan-kapan kita bisa meet up untuk membahas tentang komunitas penggerak di Kabupaten Berau ini. Tentu saja akan kita SK-kan. Jadi untuk lebih lanjut kegiatan komunitas guru penggerak ini, di awal kita sudah komitmen untuk setiap bulan ya. Setiap bulan kita melaksanakan, dan next selanjutnya kita akan melaksanakan konten guru kreator yang dimana alhamdulillah guru penggerak Angkatan 9 yaitu Ibu Hasni dan guru penggerak Angkatan 10 Ibu Eka ya, yang Ibu Ika kah, yang dari SMA 1 yang mewakili dari Kabupaten Berau. Tentu saja banyak kegiatan yang mungkin bisa menginspirasi semua rekan guru di Kabupaten Berau. Demikian yang dapat saya sampaikan. Yang terakhir adalah ucapan terima kasih saya kepada Bapak Ibu dari Divisi Program yang sudah bersusah payah untuk mengatur jadwal dari ibu-ibu narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Nurdiansari dan Ibu Kusmiati. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya Bu untuk
bisa mengisi materi pada hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu pengajar praktik yang hadir, Ibu Andi Senawati. Mungkin Ibu pengajar praktik yang lain ini ya berhalangan ya, karena masih ada di sekolah, biasanya jam 2 baru pulang. Nah, mungkin kegiatan ini akan lebih meriah kalau misalnya kita masukkan di PMM. Cuma ini belum kita masukkan ya Bu Dian ya untuk webinar sekali ini ya. Intern untuk guru penggerak saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang tidak berkenan dari kegiatan ini, kami mohon maaf. Insya Allah akan kami terbitkan nanti sertifikat dari komunitas belajar guru penggerak untuk Bapak Ibu yang menjadi peserta pada kegiatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Ibu Rati. Selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu materi inti yang akan disampaikan oleh pemateri pertama kita, yaitu Ibu Nurdian Sari. Namun sebelumnya izinkan saya berpantun Bapak Ibu. Boleh Bu. Biar semangat, udaranya sejuk-sejuk ya. Biar kita cuma hanya 21 orang, semangat harus tetap dijaga. Cakep. Oke, belum. Kita mulai. Guru penggerak semangat membara. Cakep. Inovasi terus kita kembangkan. Cakep. Dengan webinar ini kita berkarya. Cakep. Kita maju sejahtera masa depan. Cakep. Oke, baik. Kita persilakan kepada Ibu Nurdian Sari, SPD, untuk menyampaikan materi tentang learning change, learning innovation. Ya, memimpin perubahan, memimpin inovasi. Dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Lailan, atas kesempatan waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurdian Sari, gitu ya. Mungkin di sini ada teman-teman dari GP Angkatan 10 dan juga Angkatan 11. Saya menyebutnya GP aja lah sudah ya, karena sudah di ujung-ujung dan apalagi Angkatan 11 sudah mau panen ya, gitu ya, insya Allah. Kita akan bergabung dalam komunitas guru penggerak Kabupaten Berau bersama membangun Kabupaten Berau kita, pendidikan di Kabupaten Berau. Tadi Bu Lailan membuka dengan pantun, saya juga punya pantun. Ini juga buru-buru Bu Lailan menyiapkan pantun. Jangan lupa cakepnya ya Bu Rati ya. Ya, selamat pagi makan roti. Cakep. Jangan lupa minum soya. Cakep. Apapun kebijakan pendidikan nanti, guru penggerak akan tetap berkarya. Amin. Yang tadi ya sudah di awal, kalau katanya. Baik. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Hingga hari ini kita bisa bertemu, bertatap muka, walaupun hanya melalui dunia maya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baik, terima kasih kepada divisi event Kombel GP yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi hasil pelatihan yang telah saya lakukan, saya ikuti selama kurang lebih 10 hari, setengah bulan hitungan bersihnya gitu ya. Ya, setengah bulan di bulan Agustus September kalau tidak salah kemarin. Yang kemudian kita lanjut ada kegiatan lagi di Tanjung itu yang penguatan gitu ya, untuk guru penggerak. Di situ saya bilang sama teman di sebelah saya sudah setengah bulan tidak ngajar ini, kemudian dilanjutkan lagi ada kegiatan. Ya, izinkan saya untuk share screen ya Bapak Ibu.
Yes. Oke. Kenapa ini belum? Sudah masuk kah? Di tempat air belum ya? Sudah, Bu. Oke. Oke. Ya, seperti biasa setelah kita mengikuti pelatihan gitu ya, pasti ada tagihan pengimbasan gitu ya. Dan ini salah satu bagian dari pengimbasan. Sebenarnya targetannya umum, tapi saya ngerasa lebih nyaman ketika menyampaikan ini di teman-teman sesama GP dulu. Karena seperti yang kita ketahui bahwa GP ini disiapkan sebagai pemimpin pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Sebelum ke materi, saya ingin berbicara sedikit apa sih itu SLW. Jujur waktu saya mendaftar gitu ya, saya juga nggak tahu ini apa. Yang jelas ini adalah kegiatan lanjutan pasca pendidikan guru penggerak. Jadi waktu itu saya saya nggak tahu berapa orang yang mendaftar dari Kabupaten Berau. Yang jelas ini ada tiga tahapan ya, 3 tahapan. Tahap pertama itu kita juga menulis essay, ya kan? Menulis essay gitu ya. Waktu itu saya masuk ke tahapan kedua itu bersama dengan dari Berau itu ada 4 orang, gitu ya, Pak Mujahid, kemudian Bu Tuti Alawiyah, dan Ibu Yayu juga saya. Itu masuk ke tahap kedua. Setelah essay ada tahap kedua itu kita studi kasus. Setelah itu setiap provinsi akan dipilih, setiap kabupaten kota itu hanya satu yang akan mewakili dari provinsinya. Jadi kemarin dari Kalimantan Timur itu ada 4 orang atau 3 orang, saya lupa. Saya 3 dari Kubar, yang satunya Mahulu, dan yang satunya lagi dari Berau. Jadi apa itu SLW? SLW ini adalah kerjasama dari Kemendikbudristek gitu ya, kementerian yang lama, dengan NI gitu ya, National Institute of Education Singapura. Jadi kegiatannya ini baru secara blended learning gitu ya. 4 hari itu secara luring, itu kami dikumpulkan kemarin ini di Jogja. Awalnya tuh infonya biasanya di Jakarta, tapi kemarin dilaksanakan di Yogyakarta. Kemudian ini sebenarnya refresh materi karena setelah pendidikan guru penggerak. Nah, kerjasamanya ini targetnya itu sampai batch 10. Jadi totalnya itu sampai berarti run 20. Jadi saya ini termasuk yang beruntung lah bisa masuk di batch berapa kemarin itu? Batch 9, run 19. Jadi itu kerjasamanya pihak Singapura dengan kementerian itu hanya sampai dengan 500 peserta. Dan saya itu sudah di peserta ke 425. Jadi run 20 itu bisa jadi yang terakhir jika tidak ada perpanjangan kontrak lagi dengan pihak Kementerian Indonesia. Nah, SLW ini bertujuan untuk menyiapkan para pemimpin pembelajaran abad 21. Kegiatannya 10 hari di bawah bimbingan para pakar kepemimpinan dari NI Singapura. Jadi kemarin itu saya share materinya bahasa Inggris. Memang pemateri berpakai bahasa Inggris Bapak Ibu, dan kami difasilitasi ada penerjemah. Jadi lumayan capek telinga pakai headphone selama 10 hari karena mendengarkan penerjemah gitu ya. Jadi memang materinya juga berbahasa Inggris. Ada beberapa yang sempat langsung ditranslate, ada kadang tidak sempat saya translate, saya share di grup GP Angkatan 9. Nah, kemudian kami juga berkesempatan untuk berdiskusi langsung dengan Deputi Pendidikan. Ini kayak Kementerian Kependidikan Singapura. Seperti itu. Jadi semoga mungkin kedepannya ada diperpanjang. Jadi teman-teman di Angkatan 10 dan Angkatan 11 juga berkesempatan mengikuti kegiatan SLW ini. Setelah ini akan ada lagi seleksi dari yang run 15 sampai run 20 itu akan ada seleksi mengikuti kegiatan ke Singapura langsung, belajar langsung di Singapura.
seperti itu. Ya mungkin cukup untuk SLW-nya gitu ya. Semoga kita bisa berkesempatan juga apapun itu kegiatan pengembangan diri, kita bisa diberi kesempatan kesehatan oleh Allah untuk mengikutinya. Oke, di sini ada 4 materi utama di situ ya. Leading change, saya sampai lupa. Memimpin perubahan, tapi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini itu memimpin perubahan dan memimpin inovasi. Nah, mungkin sebagai pengantar akan saya tampilkan sebuah sekolah dasar negeri gitu ya di Ulu Lubai. Ulu Lubai ini merupakan daerah di Malaysia gitu ya, yang terletak kalau saya mungkin saya merasa dulu banget sebelum saya mengikuti pengembangan diri, saya merasa saya ini udahlah orang yang paling jauh, paling sulit, paling susah, paling tidak beruntung. Tapi setelah saya mengikuti berbagai macam pengembangan diri, di situ saya sadar ternyata saya ini masih belum ada apa-apanya dengan teman-teman yang dedikasinya lebih baik gitu ya. Nah, Ulu Lubai ini di tengah hutan dan ketika mau ke sana harus melewati moda transportasi yang cukup banyak lah gitu. Kalau ke biduk-biduk mungkin hanya satu moda gitu ya, cuma darat gitu. Di sana melewati darat, kemudian laut, kemudian darat lagi seperti itu. Dan yang dia lewati memang betul-betul hutan belantara. Mungkin saya akan stop screen, saya akan menampilkan videonya dulu. Oke. Ke situ di mana nih? Iya, kayak kelonglong Pak Mahpudi. Munculkah? Kenapa nggak mau? Ini kan ini. It was taken over. Ada suaranya kan? Ada. We are small schools in the rural area of Limbang with 9 teachers and 19 pupils, which means we are a SKM school. Bentar. We are small schools in the rural area of Limbang with 9 teachers and 19 pupils, which means we are a SKM school. So the school was first opened its door in 1964 and it was administered by the State Council. So after that, it was taken over by the Education Ministry. In 1976, the school was closed as there were no teachers who were willing to teach there. So the school reopened again in 1977 until today.
Indonesia semua ini semua. Ya, saya stop share, saya kembali ke presentasi saya. Oke, ya. Ini tadi ya. Jadi sebuah sekolah yang berada di tengah hutan gitu ya. Ini dia fakta SK Ululubai. Jadi dia tadi itu sekolah yang pernah didirikan di tahun 1964. Kemudian ditutup pada tahun 1976. Kenapa sekolah ini ditutup? Jadi pada saat itu tidak ada muridnya. Tidak ada muridnya, kemudian guru-gurunya juga tidak ada yang bisa bertahan lama di sana. Kemudian dibuka kembali pada tahun 1977 dengan jumlah siswa 30 orang. Nah, Pak Jaul mulai mengajar di sana pada tahun 1998 dan kemudian diangkat menjadi seorang kepala sekolah pada tahun 2005. Jadi sampai dengan tahun 2013 itu ada tercatat 13 guru dan 39 siswa. Jaringan sekolahnya juga sudah internasional. Jadi ini gambar ketika akan ke sekolahnya seperti itu ya. Ini guru-guru yang dari awal bertahan hingga saat ini. Nah kemudian ini adalah hasil wawancara dengan Pak Ululubai, Pak Jaul gitu ya, Pak Jaul bukan Pak Ululubai. Pak Jaul kepala sekolahnya. Jadi waktu beliau itu menerima tawaran bekerja di sana, beliau itu kayaknya guru yang aneh lah istilahnya. Kenapa kok mau bertahan lama di Ululubai? Sekolah ini terletak 60 km melalui jalan darat dari kota Limbang. Kadang-kadang akan terendam sungai gitu ya ketika musim hujan. Kemudian kalau musim kemarau bisa dangkal dan perjalanan akan lebih sulit. Kemudian berkali-kali gitu ya guru gitu ya, dia dijelaskan oleh Bu Rita Rinai gitu ya bahwa dia harus mendorong gitu ya, mendorong perahu ketika harus jalan. Jadi memang jalur jarak ini ke sana itu sangat sulit seperti itu. Nah, kemudian tantangannya mulai dari guru hingga kepala sekolah. Jadi di sini Pak Jaul sendiri yang mengatakan, saya salah satu guru langka, dia bilang, yang bisa bertahan hingga 4 tahun. Karena dia menganggap Ululubai ini adalah rumahnya sendiri. Kekuatan yang dia miliki adalah dia juga seorang IBAN. Jadi di sana adalah masyarakatnya IBAN, gitu ya. Biasanya guru yang tinggal di situ hanya 1 atau 2 tahun, kemudian dia minta transfer, minta pindah, gitu ya. Mungkin sama hal yang kita rasakan, gitu ya. Baru-baru aja tinggal di daerah yang terpencil, kita minta pindah gitu. Nah, di sana akhirnya kementeriannya memberikan tunjangan kesulitan. Mungkin kalau di sini namanya tunjangan 3T lah seperti itu. Kemudian diangkat di tahun 98, dia menjadi kepala sekolah. Nah, tantangan yang selanjutnya adalah kehadiran siswa. Jadi, kalau di sana ada 2 musim gitu ya, dan ini juga pernah diceritakan oleh salah satu teman saya gitu ya, kalau di daerahnya pun ada hal yang serupa.
Jadi ada musim panen dan ada musim tanam. Ketika musim panen dan musim tanam, orang tua itu abai dengan kebutuhan sekolah anak-anak. Jadi ya anaknya nggak sekolah, bahkan bisa jadi nggak sekolah. Jadi melihat kondisi seperti ini, yang dilakukan oleh Pak Jaul adalah dia menyesuaikan jadwal sekolahnya. Jadi ketika musim panen dan musim tanam, dia meliburkan. Anak-anak dipersilahkan untuk membantu orang tuanya di rumah. Nah, setelah itu anak-anak akan fokus belajar lagi di sekolah. Bahkan setelah itu tidak ada lagi anak-anak yang terburu-buru untuk pulang ke sekolah dengan alasan membantu orang tua. Dan saat itu orang tua merasa terbantukan, apalagi orang-orang yang berada tanda kutip gitu ya, yang taunya hasilnya langsung instan. Ya kalau anakku sekolah ini panjang, jangka panjang, masih lama panennya. Tapi kalau anak-anak ini sudah usia besar kayak gini udah bisa untuk jadi tenaga kerja. Nah, ini yang lebih nyata di depan oleh orang tua. Nah, karena adanya kebijakan seperti itu dari Pak Jaul, masyarakat ini malah mendukung sekolah. Tadi ada komunitas Bapak Ibu, itu adalah kalau kita namanya komite sekolah. Jadi komite sekolahnya sangat betul-betul membantu program sekolah. Nah, di sana itu rumah suku Dayak ya hitungannya ya, Iban ini, mereka itu rumahnya rumah panjang. Dalam satu rumah itu ada beberapa keluarga. Nah, karena dukungan sekolah, dukungan masyarakat kepada sekolah, mereka membuat sebuah komunitas orang tua yang fungsinya menjaga jam-jam malam anak-anaknya untuk belajar. Kenapa sekolah masyarakat dan komite itu bisa respect? Karena sekolah respect juga dengan kondisi nyata yang ada di lingkungan mereka. Nah, komite sekolahnya menyediakan makan siang untuk anak-anak mereka. Jadi ketika jam makan siang, anak-anak itu pulang dulu untuk kembali ke rumah makan. Nanti setelah selesai jam makan siang, mereka akan kembali belajar di sekolah. Kemudian tantangan dari guru. Nah, di sini guru itu nggak ada guru yang khusus spesifikasi pendidikannya itu ada, guru bahasa Inggris nggak ada. Karena ini seperti kita lah di guru-guru SD itu jadi multi talent gitu ya, bisa semua bidang. Nah, itu juga yang mereka rasakan, sehingga mereka harus cepat-cepat bisa beradaptasi. Mengapa mereka bisa cepat beradaptasi? Yang pertama, adanya dukungan dari Pak Jaul. Kemudian senior dan junior itu tidak ada kesan sombong gitu. Si junior ini malah si senior ini malah ngemong pada seniornya. Jadi kemarin waktu saya mendesimasikan ini di sekolahan saya, guru saya tuh bilang, bagus ya Bu, di situ guru seniornya malah ngomong ketika ada kesulitan. Kalau saya dulu pas saya bertugas di tempat yang hitungannya juga pedalaman, malah ditakut-takutin. Hati-hati loh Bu, nanti kepalamu bisa lembek kalau macam-macam. Justru di Ululubai ini mereka saling menyemangati. Mereka malah kesulitan-kesulitan yang mereka alami itu mereka jadikan bahan candaan yang saling memotivasi diri. Jadi tidak saling membuli lah istilahnya. Kemudian tantangan infrastruktur seperti yang kita ketahui kalau di daerah pedalaman, saya pun merasakan dulunya di sini listrik yang hanya 12 jam seperti itu. Jadi itu bukan hanya di tempat kita gitu kan, itu rata di mana-mana. Ketika di pedalaman pasti itu menjadi tantangan terbesar. Lalu apa yang dilakukan Pak Jaul? Seperti yang kita lihat tadi di videonya, sekolahnya ini memperoleh berbagai macam penghargaan gitu ya, dan tentunya tidak dengan hal yang instan. Bayangkan sekolah yang pernah tutup, kemudian masyarakat yang acuh kepada sekolah bisa beliau rangkul, bisa menjadi masyarakat yang empati dan simpati pada sekolah, bahkan menyokong sekolahnya. Jadi ada sebuah program pertama nih yang dilakukan oleh Pak Jaul. Nama programnya adalah English Day. Jadi ketika dia menerapkan sebuah program English Day, yang terjadi apa di sekolahannya? Justru ada Silent Day, karena nggak bisa bicara. Akhirnya Pak Jaul merasakan, wah nggak bisa bicara nih. Maka dia berpikir harus ada yang menyokong. Sementara saat itu kebutuhan sarana dan prasarana itu dari kementerian tidak ada. Jadi akhirnya Pak Jaul ini mendekati orang tua. Orang tua ini dekat dengan cangkul dan parang lah istilahnya. Dia melakukan pendekatan itu di jam-jam luar kerjanya. Duduklah mungkin ngopi-ngopi gitu ya. Bertanya kepada orang tua. Kebetulan orang tuanya ini adalah petani. Bapak,
benda apa yang paling membantu dan yang paling penting bagi Bapak untuk menanam sebagai petani? Orang tuanya bilang yang paling penting adalah cangkul dan parang. Kemudian Pak Jaul, disitulah Pak Jaul masuk. Nah, begitulah pendidikan, bilangnya Pak Jaul. Pendidikan itu diibaratkan adalah cangkul dan parang yang akan digunakan oleh anak Bapak melanjutkan kehidupannya. Kemudian ketika ingin meminta bantuan adanya buku, didekati lagi orang tuanya, karena orang tuanya pun bukan dari golongan yang mampu gitu ya. Bapak, apakah Bapak bisa mengurangi sedikit rokok Bapak agar anak-anak ini bisa membeli kamus? Nah, akhirnya orang tuanya mau. Kamus ini sangat penting untuk anak-anak. Jadi sebelumnya di sana itu bahasa yang dipakai itu adalah bahasa Iban. Bahkan gurunya itu karena nggak bisa berkomunikasi dengan baik, maka mereka belajar bahasa Iban. Ketika mereka bisa belajar bahasa Iban, di situ menunjukkan kepada masyarakat gurunya ini benar-benar mau mendidik. Maka ketika apapun yang sudah mereka ajak, mereka mau menerima ajakan dari Pak Jaul, seperti itu. Jadi mengapa Pak Jaul itu bisa sukses seperti itu? Yang pertama, dia berbagi visinya, visi yang dia miliki, dia sebarkan kepada masyarakat, tidak sekedar dipajang di sekolahnya. Hal yang terjadi pada kita, visi itu terpajang dengan cantik dan rapinya di tembok dinding sekolahan kita, yang akan diganti secara periodik gitu ya. Bahkan kita sendiri sebagai seorang guru nggak ngerti apa sih visi kita ini, beneran nggak sih ini yang akan kita bawa. Sementara di Pak Jaul, mereka membawa visinya turun ke masyarakat, sehingga masyarakat tahu ini loh arah pendidikan, ini loh yang mau dilakukan oleh sekolah. Yang sering terjadi dalam lingkungan kita itu masih menyekat, membedakan antara masyarakat dan pendidikan, masyarakat dan sekolah. Padahal sekolah ini sendiri adalah bagian dari masyarakat yang tidak bisa terlepas seperti itu. Jadi yang pertama kali dilakukan Pak Jaul, dia menyadari dia punya kekuatan. Mungkin dalam materi PGP kita adalah aset. Asetnya Pak Jaul adalah saya seorang Iban. Maka dia bisa mendekati para orang tua. Kemudian bagaimana mendekati orang tua? Dekatilah dengan hal-hal yang dekat dengan keseharian orang tua itu. Seperti halnya cangkul, parang gitu ya. Maka akan bisa sampai. Kemudian membangun komunitas masyarakat. Jadi tadi seperti yang di videonya tadi ada komunitas Bapak Ibu, itu adalah komite sekolah yang menyokong untuk makan siang anak-anak gitu ya. Jadi mereka sekolahnya sepertinya full day seperti itu. Kemudian ada juga komunitas di rumah yang mendukung kegiatan malam. Jadi dari jam 19.30 sampai jam 21 anak-anak harus belajar. Ya, ini tadi sudah membagi visinya. Nah, dari kisah nyata Pak Jaul ini, siapa sih pemimpin dalam pembelajaran itu gitu. Nah, selama ini yang kita rasakan pemimpin ya udah kepala sekolah gitu ya. Kemudian sedikit bergeser ketika kita mengikuti PGP, oh ternyata saya juga pemimpin gitu ya. Saya pemimpin di dalam kelas saya. Oh, ternyata tidak, pemimpin dalam pembelajaran itu orang tua anak-anak juga pemimpin gitu ya. Komite sekolah itu juga pemimpin gitu ya. Masyarakat juga pemimpin dalam pembelajaran. Tinggal bagaimana kita bisa menggerakkan semua aset-aset itu sehingga tujuan atau visi yang kita miliki bisa berjalan. Ya, ini tadi strategi seorang pemimpin dalam mengatasi resistensi terhadap sebuah perubahan gitu ya. Perubahan itu sebuah keniscayaan. Yang pertama adalah adanya komunikasi yang efektif. Saya rasakan ketika komunikasi yang tidak efektif, yang sering terjadi apa? Miskonsepsi. Akhirnya marah-marahan lah seperti itu. Perang dingin seperti itu. Terkadang kita itu menganggap, ini teman kita sesama dewasa, udah paham lah. Tidak gitu. Segala sesuatu harus tetap ada komunikasi seperti itu. Bisa jadi pemahamannya si A itu beda dengan pemahamannya si B. Jadi jangan beranggapan usia dia sudah paham lah, dia sudah tua kok, nggak usah kasih tahu lagi seperti itu. Kemudian melibatkan semua pihak. Hal ini yang dilakukan oleh Pak Jaul. Hal ini yang masih kadang kita takut, apalagi kalau kami di kampung, takut untuk melibatkan orang tua itu sangat besar. Ini masih tabu ketika kita melibatkan komite untuk menyokong kegiatan lomba, kita masih tabu. Padahal ketika tujuannya jelas, arahnya jelas gitu ya, orang tua malah akan mendukung. Kita membangun kepercayaan dalam tim yang kita bentuk.
Ketika kita membentuk sebuah tim, usahakan kita yakin bahwa dia bisa menjalankan. Kemudian memberikan pelatihan pada dukungan. Mungkin ini yang kita rasakan saat ini gitu ya, ketika ada muncul kurikulum baru gitu ya, maka ada pelatihan baru gitu ya. Dan ini siap-siap lagi jika memang betul akan ada sebuah perubahan besar-besaran, maka pasti akan ada dukungan dari pemerintah berupa pelatihan-pelatihan. Nah, ini yang memang sedang dilakukan oleh pemerintah kita. Nah, resistensi ini jika tidak ditangani gitu, maka dia akan berakibat adanya penurunan produktivitas, adanya kegagalan dalam menerapkan sebuah perubahan, kemudian akan ada konflik seperti tadi ya, karena komunikasi yang kurang efektif, kemudian adanya kerusakan reputasi seperti itu. Ya, mungkin selanjutnya yaitu memimpin sebuah inovasi. Selama ini gitu ya, kita menyamakan inovasi sama kreativitas gitu. Padahal inovasi itu kreativitas itu idenya, kemudian inovasi adalah geraknya gitu ya, aksi dari kreativitas tersebut. Dan seorang pemimpin harus memiliki inovasi, seperti inovasi yang dilakukan oleh Pak Jaul. Dia memiliki visi yang jelas, kemudian dia berani melakukan penyesuaian terhadap kurikulum, kemudian dia punya tim di sekolahnya gitu ya. Jadi ketika Pak Jaul harus ke kota, jadi ketika dia ke kota nggak bisa sehari 2 hari, bisa sampai berhari-hari. Tapi tim di sekolah itu tetap turun, tetap ngajar gitu. Karena apa? Karena mereka sudah punya visi yang sama untuk memajukan pendidikan. Kemudian inovasinya adalah melibatkan masyarakat. Dia tidak ragu gitu ya. Lalu keberhasilan yang dicapai oleh Pak Jaul ini keberhasilan siapa gitu ya? Itu keberhasilan dari seluruh pihak yang telah dilibatkan. Nah, mengapa seorang pemimpin harus bisa memimpin inovasi itu? Karena inovasi dalam sebuah kepemimpinan itu memungkinkan pemimpin untuk menghadapi tantangan dengan cara yang lebih kreatif dan juga lebih efektif. Kemudian mendorong sebuah perubahan yang lebih positif, kemudian bisa memotivasi timnya, kemudian meningkatkan produktivitas dalam timnya. Jadi bukan pemimpin yang hanya menuntut, tetapi pemimpin yang bisa mengarahkan gitu ya, menuntun tim dalam sebuah yang dia pimpin seperti itu. Jadi ini yang disampaikan oleh Pak Jaul dalam sebuah wawancaranya. Jadi kita harus melibatkan komunitas setempat dan guru-guru tidak boleh berpisah dengan masyarakat. Seperti yang saya sampaikan bahwa guru-guru ini bagian dari masyarakat dan masyarakat juga bagian dari pendidikan. Kemudian ada beberapa langkah strategis yang harusnya dimiliki oleh seorang pemimpin pembelajaran dalam melakukan sebuah inovasi. Yang pertama adalah menganalisis SWOT gitu ya. Karena dengan menganalisis SWOT kita tahu apa saja kekuatan, kelemahan, kemudian tantangan dan ancaman yang harus kita hadapi. Kekuatan kita bisa menjadi aset kita yang bisa kita berdayakan. Kemudian harus memiliki visi yang jelas. Visi yang jelas itu mudah dipahami, mudah dimengerti, dan selalu disosialisasikan setiap waktu. Sosialisasi visi itu bisa dalam bentuk poster yang ditempel di tempat yang mudah dilihat. Jadi tidak hanya sebagai pajangan akreditasi gitu ya, bukan hanya sebagai pemanis sekolah. Kemudian adanya rancangan program yang inovasi gitu. Jadi program yang inovasi tentunya memerlukan sebuah rancangan. Kemudian penyusunan rencana implementasi. Jadi tidak hanya dirancang, tapi ada targetan implementasinya. Jangan lupa ada monitoring, kemudian mengkomunikasikan dan menyebarluaskan. Jadi sosialisasi kepada seluruh pihak gitu ya, kepada masyarakat dan komunitas dan juga warga sekolah lainnya. Dan yang tidak kalah penting adalah membuat sebuah tim kecil. Karena dalam sebuah perubahan gitu ya, kita yakin tidak semua anggota di dalam sekolah kita itu bisa dan mau menerima sebuah perubahan. Jadi di sini untuk menentukan sebuah tim, biasanya yang ada di dalam sekolah akan ada secara langsung gitu ya, secara tidak terbentuk lah gitu. Ada golongan mayoritas yang tertarik dengan sebuah inovasi kita. Kemudian ada mayoritas yang menunggu
hasilnya gimana nih gitu. Dia nggak menunjukkan dia tertarik dan dia tidak menunjukkan tidak tertarik. Nah, tapi kalau yang tidak tertarik bagaimanapun dia tuh sudah negatif aja dengan hal-hal yang akan dengan sebuah perubahan. Kemudian ada kelompok yang minoritas tapi dia tertarik. Nah, ketika kita ingin membentuk tim kecil, maka yang harus kita pegang lebih dulu adalah yang minoritas tertarik ini dulu. Setelah itu barulah kita meyakinkan hasil dari inovasi kita kepada tim mayoritas menunggu hasil ini tadi. Tim mayoritas menunggu hasil ini tim-tim yang biasanya saya ikut suara terbanyak aja lah. Nanti kalau ada salah itulah makanya saya itu tidak ngomong. Nah, itu biasanya yang akan muncul ucapan-ucapan dari tim yang mayoritas menunggu ini. Tapi kita harus pegang minoritas tertarik ini. Lalu bagaimana dengan mayoritas tidak tertarik? Udah, kita tidak usah membuang-buang waktu, menghabiskan waktu, merayu-rayu yang tidak tertarik. Namanya orang udah tidak tertarik, seperti yang sudah kita terima gitu ya. Yang bisa menggerakkan seseorang, itu adalah dirinya sendiri gitu. Jadi dia akan bergerak dengan adanya kesadaran dalam dirinya. Jadi fokus kita adalah mengajak yang mayoritas menunggu ini. Kemudian sebelum kita melakukan sebuah inovasi, kita harus mempunyai sebuah refleksi dari program-program yang sudah ada. Yang pertama, adakah program yang berjalan, program yang sudah berjalan, yang bisa dibuat lebih cepat? Kalau dirasa ada yang lebih cepat dan lebih baik, oh mungkin bisa diperbaiki. Kemudian yang kedua, adakah program yang sudah berjalan, yang bisa dibuat lebih baik kualitasnya? Kemudian yang ketiga, adakah program yang sudah berjalan yang bisa dibuat lebih efisien? Jadi lebih cepat, kualitasnya, dan lebih efisien. Itu hal yang harus tetap kita pertimbangkan dalam membuat sebuah inovasi. Jangan sampai inovasi yang kita buat itu ternyata jangkauannya lama banget. Akhirnya dianggap tidak berhasil gitu. Apalagi kita dalam sebuah pendidikan gitu ya, dalam satuan pendidikan kita punya jangka waktu paling tidak 1 tahun. Usahakan inovasi pembelajaran yang kita lakukan itu bisa cepat terlihat perubahannya meskipun kecil. Nah, sampai di sini ini pertanyaan juga buat diri saya sendiri, apa sih inovasi pembelajaran yang telah saya lakukan gitu ya di sekolah kita masing-masing. Harapannya Bapak Ibu GP dan CGP bisa memberikan perubahan yang baik bagi pendidikan khususnya di Kabupaten Berau, bisa memimpin perubahan dan memimpin inovasi di sekolahnya masing-masing. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf agak cepat gitu ya ngomongnya. Tadi saya ini ngobrol sama Bu Tati, saya cepat aja Bu Tati gitu. Mungkin kelamaan, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Ibu Nurdiansari. Kita beri aplaus Bapak Ibu. Ya, baik. Dari materi yang disampaikan tadi cukup banyak yang bisa kita ambil manfaatnya Bapak Ibu ya. Memotivasi kita melihat di dunia ini ternyata sangat luas ya. Dan menurut kita sudah banyak berbuat, ternyata di luar sana lebih banyak yang sudah berbuat lebih dari kita. Jadi kita belum berbuat apa-apa sepertinya ya. Mungkin ini untuk saya pribadi juga sebagai pengingat harus selalu berbuat atau memberikan manfaat sebisa mungkin ya. Namanya manusia pasti ada naik turunnya ya. Mungkin ini untuk sama-sama kita menguatkan diri untuk kembali ke tujuan awal kita, mengabdi, memberikan yang terbaik untuk masyarakat kita, memberikan dedikasi sebagai guru, apalagi saat ini kita sudah sebagai guru penggerak yang mudah-mudahan bisa menggerakkan diri kita sendiri dan terlebih di lingkungan terdekat dan masyarakat luas umumnya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati pada sore hari ini, dari yang disampaikan Ibu Sari tadi, intinya yang saya garis bawahi tadi, visi ya. Visi itu sebagai pemimpin
di sekolah atau pemimpin pembelajaran kita harus sampaikan, selalu sosialisasikan, jadi orang di sekitar kita tahu apa yang kita inginkan. Dengan strategi tadi, komunikasi efektif, membangun kepercayaan, melibatkan semua pihak dan jangan sampai merusak reputasi seperti itu ya. Ini mudah untuk diucapkan, tetapi padanya kenyataannya itu akan sulit untuk dilaksanakan. Pasti banyak rintangan yang kita hadapi. Tapi percayalah, Tuhan akan selalu memberikan jalan bagi orang yang mau. Ya, mungkin itu saja. Bapak Ibu bersabar yang ingin bertanya terkait materi yang disampaikan Ibu Nurdiansari. Nanti akan ada waktu 30 menit setelah materi kedua untuk membuat kita tanya jawab ya terkait materi-materi yang sudah disampaikan. Jadi tolong persiapkan materi yang disampaikan Ibu Nurdiansari apabila ingin mempertanyakan kejelasan atau yang terkait materi yang disampaikan Ibu Nurdiansari. Kita masuk dulu pada materi yang kedua. Sebelum itu boleh berpantun lagi Bapak Ibu? Oh, keren. Halo? Ya, cakep. Belum, saya masih halo. Jangan-jangan ini kameranya saja yang nyala ini, orangnya sudah nggak ada. Halo? Ya, Bu. Halo. Ya. Halo? Halo. Halo, iya. Hai. Seperti suara bangun tidur, jangan-jangan tidur Bu Febi ya? Enggak ya Bu Febi ya? Cuaca mendukung ini Bu Febi. Bukan tidur. Cuaca mendukung. Ya biar semangat. Nah, seperti itu smile-nya terlihat Ibu Dede. Iya kan Bu Dede? Apa kabar Bu Dede? Yang lainnya masih sembuh Pak Barto. Terima kasih. Mana yang lainnya? Apa kabar Pak Barto? Saya sekalian sapa-sapa ini biar semangat. Hadir. Oke Pak Bu. Oke Bu Febi semua ya. Tetap semangat. Saya beri pantun. Pantun. Oke, menyambut materi yang kedua terkait tentang model apa tadi? Model kompetensi, ya, model kompetensi yang sesuai dengan apa tadi? Dirjen GTK nomor 2626 tahun 2024. Ya. Oke, pantunnya sebagai berikut. Guru profesional meningkatkan kompetensi. Cakep. Puri juga boleh, Bu. Puri. Hanya kalau berau itu puri jawabnya ya. Dengan model baru, kita lebih berkesan. Puri. Dinner ini, mari kita ikuti. Untuk tingkatkan kualitas, dedikasi, masa depan. Puri. Mantap. Oke. Kita persilakan kepada narasumber kedua yaitu Ibu Tati Kusmiati SPD yang bertugas di SD Negeri 004 Tanjung Dedek sebagai guru penggerak angkatan. Dipersilakan. Terima kasih moderator Ibu Lailan yang sama-sama bertugas satu sekolah kami ya. Terima kasih juga Bapak Ibu yang masih bertahan di dalam situasi yang sudah berat untuk menampung mata situasi cuacanya juga. Suara saya cukup terdengar? Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore semuanya. Ya, Bapak Ibu, saya tidak punya pantun, semuanya sudah diborong sama Bu Lailan tadi dengan Ibu Sari. Jadi saya tidak punya pantun. Ya, baik Bapak Ibu. Saya di sini akan menyampaikan hasil ilmu yang saya dapatkan di awal bulan November di Samarinda, dan ini adalah pesan dari
Balai Guru Penggerak bahwa materi ini harus disampaikan, harus didiseminasikan ke teman-teman, baik itu di kombel sekolah maupun kombel gugus ataupun di kombel-kombel lainnya. Dengan harapan informasi ini bisa dapat menyebar luas ke seluruh guru ya yang ada di Kabupaten Berau dan bisa dipahami model kompetensi guru Perjanjian 2626 itu apa saja yang terdapat di dalamnya. Jadi dipermudah kita mengucapkannya 2626 saja ya, terlalu panjang ya Bu Lelan ya. Jadi judulnya adalah model kompetensi guru sesuai dengan Perjanjian 2626 tahun 2023. Ya, sebagai penguatan Bapak Ibu, saat kita menjadi sebuah peran sebagai guru, itu sebetulnya kita diberikan kesempatan ya untuk belajar dan berkarya secara bersamaan. Jadi di sini hal yang terbaik apa yang bisa kita lakukan? Di sini kita sebagai transformasi pendidikan itu kita menjadi seujung tombak perubahan dalam proses pendidikan. Jadi mari kita bersama-sama berusaha dan bekerja sama untuk mencari dan memberikan apa yang terbaik untuk peserta didik kita melalui pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Jadi ini adalah sebuah penguatan dari kita sebagai guru bahwa satu untuk mencapai merdeka belajar itu adalah berpihak kepada murid. Setuju ya Bapak Ibu? Mungkin ini sudah tidak aneh lagi yang kita dengar, berpihak pada murid itu ternyata memang yang harus digaung-gaungkan ya. Meskipun ada beberapa pihak yang untuk kedepannya nanti itu ada sesuatu yang bisa merubah ya perilaku siswa kita tadi, tapi kita tetap sebagai guru yang harus tetap berjuang untuk berpihak kepada murid. Baik, saya izin share materinya. Ya, terlihat di sini, Bapak Ibu. Apa yang menjadi latar belakangnya sehingga Perjanjian 2626 di tahun 2023 ini muncul? Itu yang pertama, mendorong percepatan transformasi pendidikan dalam kebijakan Merdeka Belajar. Ya, ini mungkin kita sambil menunggu dari menteri yang baru ya, apakah ini masih dilanjutkan, tetapi kata Bu Sari tadi kita tetap semangat sebagai guru penggerak, kita tetap semangat, tidak usah memikirkan apa yang terjadi di depan, tetapi kita tetap menjadi seorang guru yang kreatif dan inovatif. Yang kedua, latar belakangnya yaitu pengaturan mengenai model kompetensi guru dalam Perjanjian, yaitu tentang model kompetensi dalam pengembangan profesi. Di dalamnya Perjanjian 6565 di tahun 2020 itu ada yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi apakah Perjanjian 6565 ini dicabut semuanya? Jawabannya tidak. Jadi yang dicabut itu adalah peraturan tentang model kompetensi guru. Jadi di dalamnya itu diatur ulang lagi untuk memantapkan guru, mengetahui kemampuan guru itu di bidang apa saja, apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Jadi di sini tidak semua Perjanjian 6565 tahun 2020 itu dihapus ya. Jadi ada indikator-indikator khusus model kompetensi guru saja yang dikaji ulang dan dikembangkan. Jadi ada beberapa di sini dasar hukumnya. Nanti mungkin bisa dibaca sendiri aja Bapak Ibu ya, untuk dasar hukumnya ada 5 dasar hukum sehingga muncullah Perjanjian 2626 di tahun 2023. Masuk ke definisi, di sini ada model kompetensi guru. Di situ jelas ya model kompetensi guru bagaimana, yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan guru yang diperlukan dalam melaksanakan tugas profesi. Nah, di sini yang saya sampaikan ada 2 hal di sini yang paling penting. Di bagian ini
aparatur sipil negara. Nah, ini artinya sasarannya siapa sih untuk Perdijen 2626 ini? Sasarannya adalah itu PNS dan pegawai apa namanya ya, P3K ya. Nah, jadi ASN. ASN ini siapa saja? ASN ini itu terdiri dari PNS dan pegawai dengan kontrak yang dikatakan P3K itu di tingkat PAUD formal sampai tingkat SMA dan SMK. Jadi kalau untuk non fungsi jabatan bagaimana, non apa namanya ya, fungsional jabatan ya, nonnya itu tidak berlaku untuk Perdijen ini. Yang kedua yang perlu saya garis bawahi di sini, kompetensi teknis yang paling bawah ini untuk apa? Jadi Perdijen 2626 ini untuk apa gitu. Jadi di sini model kompetensi guru yang digunakan di dalam Perdijen 2626 itu dijadikan sebagai acuan. Jadi sebagai acuan untuk apa saja? Pengembangan instrumen. Instrumen apa yang untuk dikembangkan? Yang pertama, pemetaan kompetensi guru, kemudian untuk uji kompetensi kenaikan jabatan fungsional guru, ada juga di situ program PPG, program guru penggerak, dan pengembangan kompetensi berkelanjutan. Jadi ternyata ketika kita mengikuti seleksi guru penggerak, kemudian PPG, ada pemetaan uji kompetensi, ternyata acuannya diambil dari Perdijen 2626 tahun 2023 ini Bapak Ibu. Seperti kita ketahui bersama, kompetensi guru itu ada 4, sudah tidak asing lagi ya. Nah, di sini ada dilihat yang diberi garis tebal, ya. Ini adalah kata kunci. Kata kunci dari kompetensi masing-masing. Di sini ada kompetensi pedagogik, itu ada kemampuan pengelolaan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ini kata kuncinya. Jadi pedagogik itu fokus kepada pengelolaan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Nah, di sini kata kuncinya di sini adalah guru mampu melakukan refleksi dan menjalankan tanggung jawab sesuai kode etik profesi. Nah, di sini refleksi. Jadi di refleksi ini berarti guru mampu untuk memikirkan, untuk mengevaluasi kemampuan dirinya dalam proses pembelajaran dengan siswa ataupun untuk dirinya sendiri. Sesuai kode etik profesi, Bapak Ibu mungkin masih ingat di sini. Kode etik profesi itu ada berapa? Ada berapa ya? Mungkin ada berapa ya yang ingat? Mungkin saya kurang ingat kode etik itu ada berapa itu. Ada 9 mungkin ya. Ya, mungkin seperti nanti kita lihat kembali. Yang ketiga, kompetensi sosial yang digarisbawahi di sini adalah kemampuan melakukan komunikasi dan interaksi secara efektif, yaitu melibatkan orang tua dan masyarakat. Jadi di sini kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan orang tua atau masyarakat, serta rekan-rekan sejawat kita di komunitas kita. Yang terakhir itu adalah kompetensi profesional, yaitu menguasai materi yang secara luas dan mendalam. Nah, ini mungkin keempat kompetensi ini Bapak Ibu tidak asing lagi bagi kita. Nah, apa sih bedanya ya antara kompetensi model ini dengan Perdijen yang sebelumnya? Bedanya adalah di sini ada pengembangan indikator dan subindikator. Kalau dulu levelnya berbeda ya, yang Dirjen 6565 dengan 2626 itu ada yang membedakan di sini adalah levelnya. Jadi nanti ada 5 level kompetensi guru. Nah, di sinilah yang membedakan. Setiap kompetensi ini ada pengembangan indikator dan subindikator. Ada berapa indikator di dalam kompetensinya ini? Adalah ada 12. Jadi ada 12 indikator dan 41 subindikator. Ini yang membedakan Perdirjen 2626 itu dengan Perdirjen 6565 di tahun 2020. Jadi 2626 ini munculnya di tahun 2023. Iya.
Apa saja Bapak Ibu indikator dan subindikatornya ini? Di sini ada kompetensi pedagogik. Di sini ada 3 indikator, 1.1, 1.2, dan 1.3. Nah, jadi di sini setiap indikator dikembangkan lagi, ada beberapa subindikator. Indikator yang 1.1 itu ada 3 subindikator. Indikator 1.2 ada 5 subindikator. Dan 1.3 itu ada 5 subindikator. Ini yang membedakan Perjanjian 262/62 2023 dengan yang 6565. Di sini dikembangkan. Mungkin nanti tidak usah saya jelaskan satu-satu, tapi intinya di dalam pelaksanaannya ini, Bapak Ibu itu di dalam proses pembelajarannya itu tidak perlu kita satu-satu ya, kita mau melaksanakan yang subindikator ini, lalu ini gitu ya, tidak perlu, tapi langsung ini satu kesatuan dalam pelaksanaan diterapkannya secara keseluruhan antara indikator 1, indikator 2, dan 3 serta sub-subnya. Jadi tidak perlu dipisah-pisah. Saya melakukan ini dulu, subindikator yang ini dulu gitu, tidak. Jadi penerapannya ini dilaksanakan secara keseluruhan. Nah, di sini intinya kompetensi pedagogik ini itu berpusat pada peserta didik. Semuanya di 3 indikator ini berpusat kepada peserta didik. Coba dilihat Bapak Ibu, di sini ada kata-kata kuncinya. Jadi kata kunci di sinilah nanti akan menjadi target perilaku kita. Misal di sini yang 1.1 itu apa ya? Kata kuncinya di sini. Mungkin silahkan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan kata kunci di indikator 1.1. Silahkan, mungkin Bapak Ibu ada yang menyampaikan. Kata kuncinya di indikator 1.1. Nyaman ya Bu, pembelajaran yang nyaman. Betul sekali Bu Sari, pembelajaran yang aman dan nyaman. Tapi iya, betul. Jadi dari kata kunci inilah kita nanti membuat target-target perilakunya. Apa sih yang membuat siswa ini aman dan nyaman? Di sini dikembangkan dalam beberapa subindikator. Kemudian 1.2, kata kuncinya apa ini? Silakan Bapak Ibu. Berpusat pada peserta didik. Pembelajaran efektif. Jadi yang bagaimana sih pembelajaran efektif itu? Ya, di sini ada beberapa subindikator dikembangkan dari kata kuncinya. Kemudian yang ketiga, kata kuncinya yaitu asesmen. Jadi di dalam pembelajaran berarti diperlukan untuk melakukan asesmen dan umpan balik. Jadi asesmen mungkin sudah paham Bapak Ibu, sudah, apalagi yang sudah melaksanakan pembelajaran Kummer beberapa tahun ya, sudah paham bahwa asesmen yang digunakan dalam pembelajaran kurikulum Merdeka ini bisa dilakukan pada saat proses pembelajaran, bisa juga dilakukan di setiap akhir bab seperti itu ya. Saya tidak akan mengulas itu, namun di sini kata kunci inilah yang dikembangkan menjadi sub-sub indikator. Yang kedua, ini ada kompetensi kepribadian. Apa saja di situ? Ada 3 indikator juga yang perlu kita pahami, bahwa ada kematangan moral, emosi, dan spiritual, ada pengembangan diri, dan ada orientasi berpusat pada murid. Nah, di sini di dalam kepribadian, kenapa nyempil gitu ya Bapak Ibu? Kenapa kok nyempil tetap ada orientasi berpusat pada peserta didik, tapi tidak fokus kepada guru itu sendiri. Indikator 2.1 dan 2.2 itu lebih kepada sang gurunya. Ya, yang pertama ada kematangan moral dan emosi. Modal dari indikator ini adalah guru itu harus memiliki jiwa yang sabar. Jadi paling utama modal kita adalah sabar. Ya Bapak Ibu ya, di indikator 2. Pengelolaan emosi, itu sama penerapan kode etik guru. Kemudian di indikator yang kedua itu pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi. Di sini kata kuncinya adalah refleksi.
refleksi itu artinya apa? Kita harus lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari kemarin dan apa ya? Ada ya kata-kata bijak seperti itu ya. Nah, refleksi inilah yang diperlukan oleh guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Nah, kenapa di kompetensi kepribadian ini kok ada di indikatornya sendiri yang terpisah, yaitu orientasi berpusat kepada peserta didik. Nah, ini menunjukkan bahwa dimanapun kompetensi itu tetap orientasinya itu kepada peserta didik. Artinya kita selalu mengutamakan, saya takut salah ya, menghamba pada murid itu ya Bapak Ibu ya, pernah kita di lagu menghamba pada murid itu agak sedikit dikoreksi ya. Nah, intinya di situ. Jadi kenapa di kepribadian ini kok ada nyempil lagi-lagi bahwa murid itu sebagai pusat subjeknya dan kita sebagai fasilitator. Kita selalu memenuhi kebutuhan murid itu sesuai dengan minat dan kemampuan serta potensinya. Ini ada 3 indikator juga dan ada 7 subindikator. Di sini kata kuncinya itu mampu berkolaborasi. Jadi siapa keterlibatannya di dalam kolaborasi? Di situ ada masyarakat, di situ juga ada rekan sejawat dalam organisasi profesi. Ini sudah kita laksanakan ya Bapak Ibu ya. Bisa kita membentuk paguyuban, kemudian kita mengembangkan diri di KKG, di kalau SMP SMA apa ya, saya lupa ya. Ya seperti itu. Jadi bisa di organisasi profesi. Yang terakhir itu kompetensi profesional, tetap ada 3 indikator juga. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Paling banyak di sini subindikatornya. Ya. Nah di sini apa sih modal utamanya dari guru yang profesional itu? Modalnya adalah kreatif. Jadi masih ada tadi hubungannya dengan materi Ibu Sari tadi ya. Jadi artinya kita sebagai guru itu harus kreatif supaya kita menjadi guru yang profesional. Jadi saya tidak akan membahas ya sub-sub indikatornya karena ini terlalu lama kalau kita bahas ini 3 hari baru selesai. Karena kemarin juga saya pelatihan itu 3 hari baru selesai untuk mengupas semua isi sub-sub indikator. Sedangkan saya diberikan waktu oleh rundown acara itu hanya 15 menit ya Bu Lelan ya. Jadi saya tidak akan mengupas isi subindikatornya, tetapi nanti saya akan bagikan materi ini kepada Bapak Ibu untuk nanti mendiseminasikan juga di kombel-kombel sekolah ataupun di kombel yang lainnya. Nah, jadi untuk apa sih model kompetensi guru ini? Nah ini kita sudah uji kompetensi di 2 tahun yang lalu. Nah ini di sini untuk mengetahui jenjang jabatan kita itu di mana dan level berapa harus kita kuasai. Jadi di sini saya misalnya guru muda, nah berarti minimal saya harus menduduki level 3. Jika Bapak Ibu sudah di jenjang jabatannya Madya, minimal Bapak Ibu sudah bisa mencapai level 4. Apa saja levelnya kompetensi yang mulai 1 sampai 5? Nah, di sini ada level 1 itu indikatornya sudah paham ya, kemampuan guru dalam memahami pengetahuan tentang prinsip teori dan praktek. Kemudian di level 2 itu berarti guru sudah menerapkan teori dan prakteknya, dan di level 3 itu mengevaluasi serta merancang. Di level 4 itu sudah mampu berkolaborasi dan berbagi praktik baik. Dan di level 5 berarti guru sudah mampu membimbing guru yang lain. Jadi ini hanya sebagai jenjang jabatan dalam standar minimal. Ini minimalnya. Jadi kalau misalnya bolehkah kita di jenjang jabatan muda tapi level kita 4? Sangat boleh. Tetapi jangan sampai kita memiliki levelnya di tingkat 2. Bagaimana kita mengetahui
posisi level kita. Kemarin kita sudah uji kompetensi, nanti dibuka di My ASN-nya. Nah, kemudian dibuka di situ ada fitur untuk hasil uji kompetensi, nanti di situ bisa dilihat posisi kita di level berapa. Jadi apa fungsinya? Kita mengetahui model kompetensi guru ini, kita bisa mengukur diri kita sendiri. Ya, posisi kita ini, kemampuan kita di mana? Mana yang sudah baik, mana yang harus diperbaiki. Nanti di My ASN itu terlihat mana kita yang masih level 2, mana yang masih level 3. Sudah level 3 gitu. Kalau saya kan guru muda nih, jadi mungkin kalau level 3 itu sudah kita mencapai standar minimal. Jadi nanti di situ bisa terlihat mana yang sudah di level 3, mana yang masih level 2. Berarti kalau level kita masih level 2, berarti oh ini area ini nih yang mau kita perbaiki lagi. Yang level 3 sudah baik, tapi mungkin mau kita perbaiki masuk ke level 4 juga boleh. Minimal level-level inilah yang harus kita capai. Jadi itu Bapak Ibu, saya agak sedikit terburu-buru juga karena saya sendirian di sekolahan ini ya, jadi agak dakdikduk, teman-teman sudah pulang semua ya. Jadi pesan saya di sini, setiap kebaikan itu, apa yang sudah kita lakukan itu, yuk kita bagi dengan siapapun. Bukan kita untuk menyombongkan diri, tapi kita adalah guru profesional. Mungkin itu saja Bapak Ibu dari saya. Untuk materi ini nanti saya akan bagi, dan saya harapkan nanti ada setiap teman-teman yang hadir di sini nanti untuk mendiseminasikan ke teman-teman yang lain di dalam kombel sekolah ataupun kombel yang lainnya. Nanti kirimkan buktinya ya, bukti diseminasinya, lalu nanti dikirimkan ke grup begitu. Mungkin Ibu Ketua nanti bisa mengingatkan kepada teman-teman untuk mendiseminasikan acara materi ini ke kombel-kombel lainnya. Mungkin itu saja. Mohon maaf jika saya sedikit terburu-buru. Terima kasih kepada Ibu Lailan. Silahkan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Tati Kusmiati sebagai narasumber yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa ya, mengingatkan kita akan kompetensi kita sebagai guru, dan terkait level ini sebagai catatan ya untuk kita semua. Mudah-mudahan minimal kita sudah mencapai, dan untuk meningkatkan sangat terbuka ya Bapak Ibu untuk meningkatkan kompetisi kita masing-masing. Semoga kita diberikan kemudahan dalam meningkatkannya. Intinya semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, jadi kita lebih mudah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Demikian materi pertama, dan yang kedua sudah selesai disampaikan oleh para narasumber. Saatnya kita untuk mengupas lebih dalam ya. Jika Bapak Ibu ingin bertanya, dipersilakan, ada waktu 30 menit ya. Untuk sesi pertama ini saya buka untuk 2 orang terlebih dahulu Bapak Ibu. Yang pertama Ibu Rati, dipersilakan langsung saja. Bu Desi dulu Bu, Bu Desi. Oh Bu Desi sudah ya? Oke, terlewat, maaf Bu Desi. Ibu Desi ya? Oke. Maaf Bu, salah pencet. Oh salah pencet, dimaafkan Bu Lanjut Desi. Bu Ketua, silakan Bu Ketua bertanya. Berarti dipersilakan. Ya Bu, terima kasih. Pertanyaan yang pertama ini untuk Ibu Dian ini. Bu Dian, waktu mengikuti SLW itu untuk yang pengelolaan kepemimpinan orang pemimpin itu ya, ada kan yang modul 3.1 ya. Itu kira-kira apa yang disampaikan oleh penulis Bu waktu Ibu ketemu dengan penulis aslinya? Mungkin poin apa yang paling bermakna tuh di model itu sebagai seorang pemimpin?
Oke, baik. Sudah cukup Bu Rati? Ada lagi? Sudah, Bu. Oh, sudah. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya klarifikasi dulu, siapa tahu miskonsepsi ya dari saya yang mendengar. Yang Ibu tanyakan tadi adalah untuk pertanyaan narasumber Budian ya, pengelolaan seorang pemimpin terkait modul 3.1 yang kita terima pada pendidikan guru penggerak, dan poin apa yang disampaikan oleh penulis, seperti itu. Oh, betul. Oke, dipersilakan Ibu Sari. Ya, terima kasih Bu Rati. Jadi kemarin itu memang Pak, waktu SLW yang tatap muka, yang luringnya, itu kan saya sempat bertemu dengan 2 pengembang modul gitu ya. Satunya itu Ibu, lupa lagi apa namanya. Pokoknya pengembang modul 3.2 tentang aset ya, pemimpin pembelajaran pengelolaan sumber daya. Iya. Dan juga 2.3 tentang coaching di situ. Jadi kalau yang kemarin 3.1 itu tentang apa? Mengambil keputusan ya. Sebenarnya ada sangkut pautnya sih Bu di situ, di setiap materi, di mana ketika kita mau pengembangan pengelolaan sumber daya, tentunya dibutuhkan tentang bagaimana langkah kita mengambil keputusan itu sendiri gitu. Kalau kemarin banyak lebih akhirnya jadi random gitu ya, random materi yang disampaikan oleh setiap pengembang modul gitu. Yang lebih banyak ditanyakan saat itu mungkin lebih ke pembelajaran berdiferensiasi kalau kemarin itu teman-teman, karena ternyata banyak miskonsepsi tentang pembelajaran berdiferensiasi, sama seperti yang kemarin kejadian kita di dinas itu Bu gitu ya, itu banyak yang miss di antara teman-teman kita gitu, dan penjelasan dari pengembang bahwa memang bukan pengelompokan berdasarkan gaya belajar seperti itu, bukan anak-anak yang apa tadi, apa sih gaya belajar itu, yang visual, audio, bukan seperti itu, tapi itu sebagai bahan pertimbangan kita sebagai seorang guru. Kalau untuk yang berkesannya ya karena kita bisa ketemu langsung itu kali ya Bu ya gitu ya, dan memang kalau saya jujur gitu ya, ketika mengikuti pendidikan di SLW ini memang lebih berkesan Bu. Jadi ada sebuah kesepakatan kelas yang kami sepakati bersama waktu itu. Saya terlambat datang karena saya sampai di Jogja itu jam 6, jam 7 kalau nggak salah. Pembukaan jam 4, ternyata sudah ada kesepakatan kelas di mana tidak diperbolehkan memegang handphone. Jadi handphone itu dikumpul betul-betul Bu di tengah meja, disiapkan satu piring. Jadi satu kelompok itu isinya 5 orang. Handphone itu ditaruh di situ. Jujur, saya yang sedikit-sedikit megang HP itu sempat gelagapan ketika di hari malam pertama itu nggak pegang HP untuk belajar. Bingung saya. Tapi memang ini mungkin kehadiran penuh, karena pengen kehadiran penuh dalam sebuah proses. Hari kedua, ternyata bukan cuma HP yang nggak boleh, laptop pun tidak boleh dibuka. Seperti itu. Jadi laptop ini tertutup. Tambahlah saya panik juga, gimana ini? Sementara saya itu tipikal yang nggak terlalu suka kalau cuman banyak mendengar seperti itu. Jadi sempat bosan gitu, tapi cepat-cepat untuk beradaptasi seperti itu ketika proses pembelajaran di sana. Jadi benar-benar fokus, kemudian kehadiran penuh itu dituntut kemarin saat pra SLW itu yang di Jogja yang 3 hari itu, karena memang persiapan untuk 10 harinya itu Bu Rati. Mungkin itu Bu Lailan. Oke. Terima kasih Bu Sari. Bagaimana Bu Rati? Ya Bu, keren. Yang tanpa HP itu kok. Berat. Betul, berat. Nggak bisa kita ngonten Bu Rati. Jadi saya dokumentasi itu sedikit, itu dokumentasi dari panitia. Dan kadang panitia itu kan nggak tepat di mana kita mau yang kayaknya ini pose ini yang maunya diambil, nggak diambilnya. Jadi aduh, nggak ada dokumentasi yang cantik-cantik gitu nah.
Oke, sayang sekali ya kesempatannya harusnya kita bisa abadikan, ternyata alatnya kita nggak boleh gunakan gitu ya Bu Sari. Mungkin mudah-mudahan lain kali ya ada pertemuan bebas menggunakan HP, kita bisa dokumentasi. Gimana Bu Rati? Ada lagi? Ya Bu, sudah. Ya, sudah. Ya berikutnya dipersilakan Bapak Ibu. Sepertinya tidak ada ini. Sudah cukup. Pengen istirahat sudah ya. Menjelang asar. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, biar cukup satu-satu kali ya. Saya ke Bu Tati dulu deh. Kasih sedikit, boleh Bu Tati? Silahkan Bu Lelan. Oke, tadi itu Ibu sampaikan kan ada level, sesuai levelnya ya, berdasarkan uji kompetensi di MyASN gitu. Jadi ada kira-kira dampak apa yang diterima ASN jika tidak mencapai kompetensi minimal atau level minimal, atau bahkan melebihi dampak yang diterima ASN jika melebihi level minimal. Mungkin itu saja. Iya, terima kasih Bu Lelan. Pertanyaan ini juga pernah ditanyakan oleh peserta lain ya di dalam kegiatan Diklat itu. Nah, apa sih dampaknya jika ada guru yang sudah mencapai ataupun belum mencapai? Gitu ya Bu Lelan ya. Nah, jadi karena ini adalah perdijennya 2626 itu munculnya, dan ini juga disosialisasikannya juga belum menyeluruh ke seluruh Indonesia begitu ya. Jadi dampaknya ini secara langsung kepada sanksi itu tidak ada. Ya, jadi ini hanya masih dalam pemetaan dulu. Artinya kemampuan setiap guru dalam mencapai level-level tertentu itu hanya sebagai pemetaan dulu. Untuk apa? Untuk area mana yang patut dikembangkan oleh guru dan area mana yang perlu dikembangkan, dan apa ya tadi ya? Ada kita memahami kemampuan guru dulu, area mana yang patut dikembangkan, yang harus perlu dikembangkan, dan area mana yang sudah kita kuasai. Jadi ada 3 waktu itu ya kompetensinya ya, waktu kita uji kompetensi di tahun kemarin Bu Lelan. Itu kan ada 3 ya. Apa ya, emergency skill, ada digital skill gitu ya, ada 3. Nah di situ dari hasil itu kita mengetahui ternyata kita perlu nih pengembangannya di area emergency skill-nya. Berarti kita sebagai gurunya yang harus berinisiatif dan kreatif untuk mengembangkan. Nanti pemerintah mewadahi, pemerintah itu memberikan fasilitas untuk pengembangan itu. Jadi untuk dampaknya secara langsung itu belum ada, hanya ini digunakan untuk nanti misalnya kita kan sesuai dengan rutenya ya, sesuai dengan tujuan kompetensi kita. Misal kita mengikuti uji kompetensinya kenaikan jabatan. Nah, berarti kalau kita misalnya tidak mencapai level yang sudah ditentukan, maka dikatakan tidak lulus. Tapi kalau ya seperti kita mengikuti seleksi PPG, nah itu. Ketika kita mengikuti seleksi PPG dan kita tidak mencapai level itu, berarti kita tidak lulus mengikuti seleksi PPG tersebut. Nah, yang kemarin kita ikuti itu adalah uji kompetensi untuk pemetaan. Kalau yang untuk pemetaan berarti kita memahami kemampuan guru tersebut. Area mana yang harus dikembangkan dan area mana yang sudah kita kuasai. Seperti itu Bu Lelan. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita mengikuti uji kompetensi apa untuk mencapai level-level tersebut. Itu hanya sebagai acuan level minimalnya. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Bu Tati. Berarti minimal
sebagai ini kita ya, sebagai introspeksi kita ya, untuk evaluasi diri seperti itu. Oke. Tambahan mungkin Bu Lelan untuk kedepannya mungkin akan ada dampak-dampak secara langsung. Karena belum ada sosialisasi yang merata betul. ya. Nah, baru setahun kan ini Pergijen munculnya, ya disahkannya. Ini masih tahap sosialisasi, kedepannya setelah bersosialisasi dengan baik ya bisa jadi ya akan diberlakukan sanksi dan pengadotnya ya seperti itu. Ya mungkin itu saja Bapak Ibu, berhubung waktu kita sudah pukul 15.35, sebenarnya masih ada 25 menit lagi dari rencana awal. Masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Sepertinya sudah cukup ya. Iya. Pak Mahdi tadi angkat tangan. Oh Pak Mahdi, oke. Pak Mahdi dipersilakan. Dipersilakan Pak Mahdi. Baik Bu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sangat menarik sekali penjelasan yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Mungkin ini pertanyaannya ini mungkin untuk materi yang kedua berkaitan dengan level tadi Bu ya. Kalau tidak salah, agar tidak terjadi miskonsepsi, apakah level-level ini tadi berlaku untuk ASN atau P3K? Terus bagaimana dengan teman-teman guru-guru atau tenaga pendidik yang masih honor? Apakah level-level tadi berlaku juga? Mungkin bisa bisa diberikan gambaran lagi lah Bu, seperti itu. Terima kasih Bu. Baik Pak Mahdi, model kompetensi ini yang dikaitkan dengan level kompetensi tadi itu berlaku hanya untuk ASN. Jadi ASN itu terdiri dari PNS dengan pegawai dengan perjanjian kontrak gitu ya, tuh P3K gitu ya. Bagaimana dengan guru-guru yang non jabatan fungsional, artinya yang honor gitu. Nah, ini boleh dijadikan sebagai acuan saja, sebagai apa ya? Untuk mengidentifikasi kemampuan dirinya secara mandiri itu nanti melalui self assessment namanya. Nanti mungkin ada ada sosialisasi lagi mengenai pemberlakuan uji kompetensi ini untuk guru-guru yang non ASN. Jadi ini hanya berlaku untuk ASN saja Pak Mahdi. Bagaimana Pak Mahdi? Ya Bu, sudah cukup jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Alhamdulillah, 3 pertanyaan sudah terjawabkan oleh narasumber kita. Dipersilakan kalau masih ada lagi, Bapak Ibu. Sepertinya sudah hening, mengingat sudah mendekati waktu asar, Bapak Ibu. Kita sudahi saja kegiatan kita pada hari ini. Jadi setelah pertanyaan tadi ditanggapi, maka selesai sudah acara webinar diseminasi kegiatan leading change dan leading innovation serta model kompetensi berdasarkan Pergjen 2626 tahun 2024. Acara sudah selesai. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Semoga ilmu yang didapat dapat bermanfaat bagi kita semua dan orang-orang di sekitar kita. Amin. Jariah bagi kita semua. Amin ya Allah. Kami sebagai pengurus, mohon maaf apabila ada kata atau tutur
tingkah laku kami yang kurang berkenan, dan terima kasih atas semua partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu pada hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Pak Mujahid angkat tangan itu, Bu. Oh, Pak Jahid. Bu Wartini juga. Oh, belum berarti ya. Oke. Kalau saya setelah ditutup aja, Bu. Tapi harapannya teman-teman tidak Oh, maaf, ada satu kegiatan tadi ya, mestinya ya. Ada pemaparan ya. Oke, pemaparan oleh Ibu Ketua atau Bapak Mujahid, dipersilakan. Silakan Pak Mujahid, tambahan. Atau ditutup, kalau mau ditutup tutup aja dulu, Bu. Sudah ditutup. Kombelnya bebas waktunya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin beberapa menit Bapak Ibu guru penggerak Kabupaten Berau, baik dari angkatan 9, 10 maupun 11, sedikit memaparkan program dari komunitas belajar guru penggerak. Jadi di angkatan 9, salah satu bagian akhir dari program guru penggerak, kami diminta waktu itu dengan arahan dari pengajar praktik untuk membentuk komunitas guru penggerak seperti itu. Karena waktu itu hanya ada angkatan 9, maka kami membentuk. Nah, berjalannya waktu, kemudian angkatan 10 dan 11 itu pendidikan, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat juga bisa segera selesai dan menjadi GP juga. Maka harapan kami Bapak Ibu yang ada di GP 10 dan 11 itu bisa terintegrasi dan masuk dalam kombel yang ada gitu ya. Dan harapannya kalau saat ini pengurus intinya masih di angkatan 9 gitu ya. Karena waktu kita pembentukan awal memang hanya ada GP 9, tapi harapannya dengan masuk nanti bisa kita bicarakan lagi terkait kepengurusan dan sebagainya. Minimal teman-teman di GP 10 dan 11 itu masuk ke divisi-divisi yang ada untuk sementara gitu. Supaya nanti komunikasinya juga nyaman gitu. Kalau ada perwakilan dari GP 10 dan GP 11 di dalam kepengurusan. Karena walaupun kebijakan pendidikannya nanti berubah, saya pikir komunitas belajar untuk berbagi seperti ini itu layak untuk tetap dipertahankan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, dari kami divisi event dan program dalam waktu dekat ini akan mengadakan webinar juga, diseminasi hasil dari teman-teman yang mengikuti guru kreator konten dari BGP yang kami sampaikan di awal tadi. Nah, harapannya di situ kita sudah tidak lagi GP angkatan 9, angkatan 10 dan seterusnya, tapi guru penggerak guru penggerak Kabupaten Berau seperti itu. Jadi tidak ada lagi sekat angkatan dan sebagainya. Nah, terakhir harapannya nanti kalau ada teman-teman dari GP semuanya dari angkatan 9 sampai 11 yang ada kebutuhan terhadap kombel ini gitu ya, ingin melakukan diseminasi atau berbagi praktik baik gitu, kami persilahkan untuk menghubungi divisi event gitu. Divisi event itu sementara ini ada saya, kemudian ada Pak Budi, Bu Hasni, Bu Dahliana, dan Pak Rahmat. Jadi silakan dikomunikasikan dengan kami, nanti akan kita coba atur jadwalnya. Oh ini kami habis ada pelatihan nih, perlu diseminasi seperti Bu Tati dan Bu Nurdiansari. Nah kita akan coba fasilitasi. Atau Bapak Ibu ada yang merencanakan di RHK pengelolaan kinerjanya sebagai narasumber berbagi praktik baik gitu. Silakan hubungi kami, nanti kita akan fasilitasi untuk menjadi narasumbernya seperti itu, sehingga kombel kita ini juga bisa berjalan gitu ya.
Kalau acara hari ini memang khusus untuk guru penggerak saja dan ada PP juga gitu yang kita undang. Karena memang ditargetkan nanti setelah ini kita bisa berkoordinasi. Nah, cuma jujur kalau di saya agak bingung nih mau koordinasi kalau ke angkatan 10 ke siapa, kalau ke angkatan 11 ke siapa, apakah ada apa ya, seperti ketua tingkatnya enggak nih di angkatan 10, angkatan 11. Nanti mungkin teman-teman yang di angkatan 10 dan 11 bisa disampaikan bagaimana jalur koordinasinya. Nanti kita bisa integrasikan ke pengurusan kombel yang ada. Seperti itu mungkin pengantar dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh Bu Ratih untuk penyampaiannya. Mungkin bisa juga angkatan 10 dan angkatan 11 yang ada bisa memberikan tanggapan terkait ini. Terima kasih. Iya Pak, makasih. Mungkin ini ya Bu Lelan, kita persilahkan saja untuk yang GP angkatan 10 dulu mewakili bagaimana ya? Apakah kita meet up, bertemu atau gimana? Siapa ya yang angkatan 10? Bu Ana ya, Bu Ana Daliana. Mungkin yang ada tergabung dalam virtual kita hari ini. Pak Mahdi ini angkatan 11 Ana Mahdiana tuh Bu Dahliana, Bu. Bu Dahliana. Ana Daliana, Bu Dahliana. Iya. Yang Elis, Bu Elis. Ada Pak Z tadi saya lihat. Ada Kak Heni. Bu Heni ada. Bu Heni, Pak Mahdi, Pak Z. Pak Mahdi. Gini. Herjumiani. Bu Eli. Ada Bu Eli. Monggo Bu Eli. Bu Eli sama Pak Mahdi. Mungkin beliau masih koordinasi dulu, Ibu. Kita beri waktu kapan kita ketemuan lagi di room Zoom. Oh iya. Oh lewat ini aja ya, meet aja ya. Atau nanti boleh Kak izin Pak Mujahid memberikan nomor HP Pak Mujahid dengan angkatan 11 yang Dasus. Ya.